Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pertiwi Rahmadanti, NPM 18.100.14.32.10.8. Jurusan Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Bung Hatta. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Helmawati SE MSI. Tema kita pada hari ini yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang ke arah tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Fungsi pemimpin adalah mengarahkan, membina, mengatur, dan menunjukkan orang-orang yang dipimpin supaya mereka senang, sehaluan, serta terbina, serta menurut terhadap kehendak dan tujuan pemimpin. Keberhasilan atau efektivitas kepemimpinan tidak saja diukur bagaimana memberdayakan bawahannya, tetapi juga kemampuannya menjalankan atau melaksanakan kebijakan perusahaan melalui cara atau gaya kepemimpinannya. Pola atau gaya kepemimpinan sangat tergantung pada karakteristik individu pemimpin menghadapi bawahan berdasarkan fungsinya sebagai atasan. Mengapa kepemimpinan penting dalam berwirausaha? Alasannya, 1. Agar dalam pelaksanaan berwirausaha dapat terorganisir dengan baik. 2. Dalam berwirausaha dibutuhkan sosok yang dapat memimpin dan bertanggung jawab dalam mengurus dan mengelola suatu usaha. 3. Pemimpin adalah jabatan tertinggi yang memiliki tugas-tugas yang sangat penting dan vital dalam kewirausahaan, seperti pengambil keputusan, bertanggung jawab tindakan yang dilakukan oleh setiap bawahannya, memberi wewenang, dan lain-lain. 4. Bila dalam mengelola suatu usaha tidak ada pemimpin, maka akan terjadi kekacauan dan keracuan dalam pembagian tugas-tugas yang mengakibatkan kebangkrutan. 5. Pemimpin merupakan salah satu syarat utama dalam berwirausaha. Tipe kepemimpinan. 1. Tipe karismatik, yaitu pemimpin karismatik merupakan kekuatan energi daya tarik luar biasa yang diikuti oleh para pengikutnya. 2. Tipe paternalistis dan maternalistis. Tipe paternalistis bersikap melindungi bawahan sebagai seorang bapak atau sebagai ibu yang penuh kasih sayang. Pemimpin tipe ini kurang memberikan pada karyawan untuk berinisiatif mengambil keputusan. 3. Tipe militeristis. Tipe ini banyak menggunakan sistem pemerintah, sistem komando dari atasan ke bawahan sifatnya keras, sangat otoriter, menghendaki bawahan agar selalu patuh, penuh acara formalitas. 4. Tipe otokratis. Tipe ini berdasarkan kepada kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. Pemimpinnya selalu berperan sebagai pemain tunggal, dia menjadi raja. Setiap perintah ditetapkan tanpa konsultasi, kekuasaan sangat absolut. 5. Tipe laissez-faire. Tipe ini membiarkan karyawan berbuat semaunya sendiri, semua pekerjaan dan tanggung jawab dilakukan oleh bawahan. Pimpinan hanya merupakan simbol yang tidak memiliki keterampilan. 6. Tipe populistis. Tipe ini mampu menjadi pemimpin rakyat. Dia berpegang pada nilai-nilai masyarakat tradisional. 7. Tipe administratif. Pemimpin tipe ini ialah pemimpin yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif sehingga diharapkan muncul perkembangan teknis, manajemen modern, dan perkembangan sosial. 8. Tipe demokratis. Tipe ini berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan pada pengikutnya. Tipe ini menekankan pada rasa tanggung jawab dan kerjasama yang baik antar karyawan. Jenis-jenis kepemimpinan. Pertama, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan ini merupakan
Pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas peran atau persyaratan tugas dan mampu menumbuhkan dampak yang dalam pada para pengikutnya. 2. Kepemimpinan karismatik visioner. Karakteristik pemimpin karismatik yaitu A. Mempunyai visi. B. Mampu menyampaikan visi tersebut dengan jelas dan mudah dipahami. C. Berani menambil resiko untuk mencapai visi itu. D. Sensitif terhadap kendala lingkungan dan kebutuhan pengikutnya. E. Menunjukkan perilaku di luar kebiasaan. Sedangkan karakteristik pemimpin visioner yaitu A. Memiliki kemampuan dalam menjelaskan visinya kepada orang lain melalui pidato-pidato yang memukau dan memancing orang lain bergabung. B. Memiliki kemampuan mengungkapkan visi. C. Memiliki kemampuan untuk memperluas dan menerapkan visi dalam berbagai konteks yang berbeda-beda. 3. Kepemimpinan tim. Kepemimpinan tim dapat dibagi ke dalam 3 peran, yaitu A. Pemimpin tim adalah penghubung dengan pihak luar. B. Pemimpin tim adalah penyelesai masalah. C. Pemimpin ini adalah manajer konflik. Berikut ini 10 prinsip dan pelaksanaan atau sikap-sikap pemimpin. 1. Memiliki tujuan yang jelas, berarti punya pendirian, memiliki fokus, memiliki keyakinan akan keputusannya, memiliki kemampuan memutuskan, dan berdaya tahan. 2. Responsibel. Menanamkan akuntabilitas yang sebenarnya pada diri orang lain membutuhkan pujian dan evaluasi kinerja yang teratur. Kebiasaan semacam ini akan mengembangkan loyalitas yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih besar sebagaimana tanggung jawab yang kita harapkan dari orang lain. 3. Integritas. Melakukan suatu yang benar berdasarkan kesadaran akan kehormatan dan penghargaan pada orang lain, serta memahami apa yang benar untuk dilakukan dan secara nyata mengerjakan, arti memiliki integritas. 4. Ketidakcocokan. Konformis atau kecocokan tersebut tidak dilahirkan, melainkan dibuat oleh individu. 5. Keberanian. Ketika keberanian terhadap pendirian dan keberanian untuk menjaga diri sendiri dan mengikuti jalan yang dipercaya sebagai yang terbaik merupakan kekuatan sejati yang berkembang secara alami. 6. Keputusan yang sebenarnya adalah sesuatu yang mempengaruhi masa depan dan keberhasilan. 7. Kesabaran. Kesabaran merupakan kunci dasar dalam membangun maupun mempertahankan hubungan. 8. Mendengarkan. Mendengarkan merupakan suatu hal vital dalam bisnis, khususnya dalam 3 area utama. Area pertama berkaitan dengan siapa yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengajarkan. Area kedua, siapa saja yang terlibat dalam suatu posisi tanggung jawab seharusnya selalu memiliki kemampuan untuk mendengarkan ide. Area ketiga berkaitan dengan mendengarkan menggunakan suatu cara hingga menyadari pada kenyataan di pasaran. 9. Antusiasme. Optimisme dan antusiasme keduanya saling membantu. Tidak mungkin ada seorang yang pesimis sekaligus antusias. 10. Layanan. Kepemimpinan wirausaha melibatkan penciptaan nilai melalui layanan yang maksimal melalui kesempatan atau peluang. Selanjutnya, pendekatan kepemimpinan. 1. Pendekatan sifat. Ada 4 sifat umum yang mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi, yaitu A. Kecerdasan. Pada umumnya, pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpin. B. Kedewasaan. Pemimpin cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil serta perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitas sosial. C. Motivasi diri dan dorongan berprestasi. Pemimpin cenderung mempunyai motivasi yang kuat untuk berprestasi. D. Sikap hubungan kemanusiaan. Pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan bawahannya. Yang kedua, pendekatan perilaku.
Pendekatan perilaku berlandaskan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh gaya bersikap atau bertindak pimpinan yang bersangkutan. Gaya bersikap dan bertindak akan nampak dari cara melakukan sesuatu pekerjaan. 3. Pendekatan situasional. Pendekatan atau teori kepemimpinan ini dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard berdasarkan teori-teori kepemimpinan sebelumnya. Pada pendekatan ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan suatu organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja. Maka pendekatan situasional ini disebut juga dengan pendekatan kontingensi, yang dapat berarti kemungkinan. Pendekatan situasional atau kontingensi didasarkan pada asumsi bahwa keberhasilan seorang pemimpin juga dipengaruhi oleh situasi yang ada dalam organisasi. Karakter yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha pada jiwa kepemimpinan wirausaha. A. Keberanian untuk bertindak. Wiraswasta membutuhkan perhitungan yang cermat, hati-hati dan bersifat antisipasi terhadap dengan segala kemungkinan timbulnya risiko. B. Membangun tim yang baik. Kebersamaan karyawan dalam intim perusahaan ini mencerminkan keterlibatan dan kontribusi tenaga dan pikiran seluruh karyawan dengan membentuk tim yang baik sehingga target perusahaan dapat diwujudkan bersama. C. Menjadi pendengar yang baik. Hendaklah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan masukan-masukan yang diberikan karyawannya untuk mencapai tujuan bersama. D. Berani mengambil resiko. Kemauan untuk mengambil resiko menempatkan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil resiko akan sukar memulai atau berinisiatif. Seorang yang berani mengambil resiko adalah orang yang selalu ingin jadi pemenang dengan cara yang baik. E. Having mentor. Kemampuan seseorang memimpin perusahaan dan karyawannya mungkin ada batasnya dan kekurangan. Oleh karena itu, perlu untuk menggunakan mentor atau orang yang akan membimbing dan membina untuk mengembangkan usaha baik dalam bidang teknis maupun manajemen usaha. F. Pikiran yang terbuka. Seorang wirausaha yang terbuka terhadap ide baru inilah merupakan wirausaha yang inovatif dan kreatif yang ditemukan di dalam jiwa kewirausahaan. Pikiran yang luas, dinamik, dan kesediaan untuk pembaruan bisa lebih cepat berkembang dalam lapangan industri, tidak lepas dari suatu latar belakang pendidikan dan pengalaman yang baik. G. Adanya kepercayaan. Kepercayaan diri merupakan suatu panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan dalam praktik sikap, dan kepercayaan ini merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai, melakukan, dan menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Oleh karena itu, kepercayaan diri memiliki nilai keyakinan, optimisme, individualistis, dan ketidakketergantungan. Seseorang yang memiliki keyakinan dan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Tantangan dan hambatan kepemimpinan dalam kewirausahaan. 1. Ketidakmampuan manajemen. 2. Kurang pengalaman. 3. Lemahnya kendali keuangan. 4. Gagal mengembangkan perencanaan strategis. Biasanya mengakibatkan kegagalan dalam bertahan hidup. 5. Pertumbuhan tak terkendali. Pertumbuhan haruslah terencana dan terkendali. Idealnya, perkembangan harus didanai dari laba ditambah atau dari tambahan modal pemiliknya. 6. Lokasi yang buruk. 7. Pengendalian persediaan yang tidak baik. Tingkat persediaan yang tidak mencukupi akan mengakibatkan kekurangan dan kehabisan stok yang akhirnya mengakibatkan pelanggan kecewa dan pergi. 8. Ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan. Pertumbuhan mengharuskan wirausahawan untuk mendelegasikan wewenang dan melepaskan kegiatan pengendalian sehari-hari, sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh banyak wirausahawan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.